itu juga nggak akan mengubah apa-apa. Lo ngerti nggak sih maksud gue? Tanya nih ya. Dari sini kita lihat kalau mereka berbicara humanity adalah aku meminta maaf atas ketidakpahamanku terhadap subjek yang sangat sensitif. Hi everyone, I'm Sol Kim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada dari teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja? Entah itu dikarenakan lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget nih masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya guys. Don't give up, fighting. Well guys, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang beberapa public figure yang dikritik keras oleh netizen. Seperti Indah Ji, terus Choky Pardede, hingga Bright Pacirawit. Lantas, apa yang terjadi dengan mereka? Kenapa sampai dikritik oleh netizen? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. Untuk pertama, mungkin kita bakal bahas dulu ya tentang bagaimana Indah Ji dan juga Choky Pardede yang belum lama ini banyak banget dikritik oleh netizen dikarenakan bagaimana isi podcast mereka. Jadi guys, belum lama ini potongan video yang menunjukkan Choky Pardede dan Indah Ji menuai kontroversi. Dalam potongan itu, Indah Ji seperti bertanya apakah Choky masih minum kopi yang bermerek SCBK. Terus Choky menjawab, yes, almost every day atau hampir setiap hari. Kemudian Choky mengatakan bahwa dirinya nggak mau mempersulit dirinya untuk meminum kopi enak. Dan menurutnya dengan nggak meminum kopi itu nggak akan ngubah apa-apa. Nggak akan ngubah apa-apa. Are you sure? Dan guys, yang membuat video itu menjadi kontroversi adalah tentang bagaimana reaksi dari Indah ketika mendengarkannya. Yang mana dia itu seperti tertawa terbahak-bahak like sebenarnya nggak ada yang lucu sih sampai harus ketawa seperti itu. Ya gue juga tahu sih bahwa setiap orang itu punya selera humor yang berbeda-beda ya. Ada yang lihat hal receh aja udah bisa ngakak gitu loh. Tapi kayaknya ya untuk masalah seperti ini kayak nggak ada lucunya guys. Kenapa nggak ada lucunya? Karena ya guys, gerakan boykot yang dilakukan ini merupakan salah satu bentuk solidaritas, bentuk kemanusiaan yang dilakukan oleh orang-orang untuk mendukung Palestina yang digenosida. Dan untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa lihat ya seperti apa potongan videonya yang menjadi kontroversi. Do you still drink Starbucks? Almost every day. Gue juga nggak mau mempersulit diri gue dengan nggak bisa minum kopi enak. Yang mana gue tahu dengan tidak minum kopi itu juga nggak akan mengubah apa-apa. Lo ngerti nggak sih maksud gue? Tanya nih ya, gue mau nanya ya. Go ahead. Lo tahu lagu Heal the World? Michael Jackson, yeah, of Make course. it Better place. Makin hancur kan dunia setelah lagu itu keluar. Nggak ada, nggak percaya sama gue. Lagu We Are the World. We are the world. We are the... Makin hancur dunia. Nggak ada. Come on lah, ayolah. Michael Jackson kalau tahu hidup lagi dia dari kuburan, yakin gue. Oh no. Oke, jadi seperti itulah bagaimana videonya. Jujur ya, aku tuh kayak nyari ini lucunya di mana sih gitu. Pengen juga dong ikutan ngakak. Tapi setelah aku lihat, aku udah puter berapa kali ya videonya? Udah 5 kali kayaknya, 5-6 kali aku putar. Tapi nggak nemu titik lucunya. Bukannya aku ngakak, bukannya aku ikut ketawa, justru makin gedek liatnya. Jujur guys. Dan mari kita lihat seperti apa komentar-komentar dari netizen menanggapi bagaimana potongan video tersebut. Kalau soal boykot ataupun enggak, ya itu pilihan masing-masing orang. Tapi menertawakan genosida itu adalah hal yang lain. Dulu aku pikir IG ini nggak bermaksud nir empati waktu kasus dia mengkritisi bantuan pemerintah ke Palestina dan bukan ke saudara-saudara kita di Papua. Sekarang semuanya itu terlihat jelas bahwa dia memang nggak peduli sama sekali dengan apa yang terjadi di Palestina. Sumpah was so funny, demi apa yang lucu? Why? Kenapa dia itu tertawa keras seperti itu? Like di mana joke-nya? Apa sih yang dia katakan atau apa sih yang Choky katakan? Apakah itu seharusnya menjadi lucu? Benar sih, aku juga sama like this netizen yang komen ini. Karena aku pun mencari-cari guys, di mana sih joke-nya, di mana sih titik lucunya. Mereka berdua sangat nggak tertahankan. Tetapi motivasinya dalam obrolan ini adalah untuk mendapatkan reaksi yang ternyata positif atau tertawa. Dia menggandakan pesannya. Dia atau Indah untuk alasan apapun menganggapnya lucu dan menyemangatinya. Pesannya adalah keduanya itu seperti nggak peduli dengan boykot atau menganggap boykot itu bodoh. Ribuan orang, termasuk wanita dan anak-anak sekarat. Namun, kamu atau kalian di sini itu menikmati hak istimewamu dan juga penonton yang menertawakan lelucon yang gak lucu dan gak masuk akal. Setidaknya, jadilah manusia yang baik atau punya empati. Tolong, jika menurut kamu boykot gak berhasil atau gak mengubah apapun, kamu itu salah. Inilah yang dimaksud dengan boykot dan cara kerjanya. Ketika perusahaan melihat bahwa mereka gak lagi menghasilkan keuntungan, saat itulah segalanya berubah. Dan ini bukti kalau boykot memang berhasil. Bener, silo sister. Jadi bukan berarti boykot itu nggak ngubah apa-apa ya. Kayak
Kok bisa ya dia mengatakan seperti itu? I mean like kayak gini guys, sumber informasi di masa sekarang itu kan banyak banget ya. Emang nggak bisa ya searching informasi tentang apa sih untungnya kita melakukan boykot ini? Emang bisa ya ngubah apapun? Coba deh dicari tahu. Lanjut kita lihat lagi komentar-komentar yang lain. Dengan entengnya ketawa begitu di saat genosida terpampang nyata. Memang sih nggak akan merubah apapun, bahkan Nabi Musa yang menyelamatkan mereka dari Fir'aun mereka hianati. Tapi sebagai bentuk empati dan simpati, kita sebagai orang manusia harus mendukung boykot-boykot kepada negara yang sudah disuratkan sebagai orang-orang yang bebal dan juga kejam. Dan gak harus ditawakan syaratnya seperti itu. Kalau nggak suka mendingan diam. Go app yourself, shame on you all on video. Si paling humanity di atas segalanya. Dari sini kita lihat kalau mereka berbicara humanity adalah omong kosong. Cuplikan di atas seolah mendukung genosida yang terjadi. Kenapa ya orang-orang melakukan boykot? Ya sebagai bentuk solidaritas terhadap korban dan penolakan terhadap genosida. Ribuan warga sipil termasuk anak-anak wanita jadi korban genosida. Ketika seseorang punya standar humanity yang tinggi, pasti melihat ini sebagai pelanggaran berat dan gak boleh diabaikan. Penolakan terhadap siapapun atau apapun yang mendukung genosida adalah kesetiaan terhadap kemanusiaan. Alright, jadi seperti itulah bagaimana komentar-komentar dari netizen. Honestly, aku secara pribadi itu nggak respect banget sama mereka. Aku ya nggak peduli sih, apakah mereka mau ikut boykot atau enggak ya, terserah mereka juga ya, itu hak-hak mereka. Tapi aku sangat geram banget ngelihat bagaimana potongan video tadi seolah-olah mereka itu menjadikan gerakan boykot yang dilakukan oleh hampir seluruh netizen di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, yang dilakukan untuk menunjukkan dukungan kepada Palestina atas apa yang terjadi sebagai sebuah lelucon ataupun jokes. Yang mana menurut aku hal itu seharusnya enggak dijadikan sebagai lelucon. Astagfirullahaladzim. Di sisi lain, untuk Indaji memposting seperti ini di sosial media Instagramnya nih guys. Ini adalah meme ya, meme dari someone. Melihat orang minum kopi dan makan burger, warga Twitter langsung marah. Melihat orang menggunakan sosial media dan teknologi, warga Twitter kayak nggak ada problem. Kenapa ya di sini cuma disebutkan warga Twitter doang? Karena seperti yang aku lihat bukan hanya warga Twitter aja yang sangat vokal terhadap isu ini. Dan guys, menanggapi statement ini, jujur aku tuh heran banget ya. Heran banget. Masa sih untuk orang yang ngebuat meme ini atau orang yang mungkin merepostnya di story atau di sosial media yang lain atau nge-share di berbagai sosial media yang lain, masa sih nggak tahu kenapa orang-orang itu tetap menggunakan sosial media dan teknologi? Coba deh guys bayangin, kalau kita nggak pakai sosmed atau teknologi, bagaimana caranya kita memberikan dukungan kepada Palestina? Bagaimana caranya kita memberikan informasi ataupun pemberitahuan tentang apa yang terjadi di Palestina? Bagaimana caranya kita menyadarkan orang-orang di seluruh dunia untuk melihat ataupun membuka mata mereka tentang apa yang terjadi di Palestina? Kok bisa ya ada orang yang berpikiran sampai seperti ini? Bahkan kemarin ada yang bilang, munafik banget sih lu, boykot ini boykot itu tapi pakai sosmed dan juga teknologi. Aduh, pusing banget. Tapi ya guys, kalau kita berdebat sama orang-orang seperti ini ya, itu nggak akan ada habisnya gitu. Dan jujur bakal nguras emosi. So lebih baik kita abaikan aja sih. Jangan terus diladenin guys, percuma. Kalau sekalinya mereka udah begitu pikirannya ya, kalian mau sadarin gimana pun, kalian jelasin panjang lebar pun sampai berbab-bab, mereka itu pasti punya banyak 1000 kata guys untuk membantah apa yang sudah kalian katakan tadi. Dan guys, selain Indaci dan juga Coki Pardede, nama Bright Fachirawi juga kian tersorot usai mengunggah beberapa foto melalui akun Instagram pribadinya pada hari Selasa tanggal 23 Juli. Foto tersebut membuat publik menjadi geram karena Bright terlihat mengunggah foto dirinya berpose di depan sebuah tank. Dan usut punya usut, foto yang diunggahnya di sosmednya ini merupakan sebuah momen ketika dirinya mengunjungi salah satu museum di Las Vegas, Amerika Serikat. Pada unggahan tersebut, dia menuliskan caption seperti seorang tentara. Pada akhirnya, foto tersebut menimbulkan kontroversi dan banyak banget nih dari netizen-netizen yang sudah memberikan kritikan kepada Bright Fachirawit. Adapun untuk Bright itu sudah memberikan klarifikasi guys. Klarifikasinya Bright seperti ini. Mari kita baca ya bersama-sama. Halo semuanya, saya ingin memulai dengan memohon maaf yang tulus atas keterlambatan dalam menanggapi masalah terbaru mengenai foto-foto yang saya posting di Instagram pada tanggal 23 Juli 2024. Jadi, selama kunjungan terbaru saya ke Las Vegas antara tanggal 19 sampai tanggal 23 Juli 2024, saya telah terburu-buru melakukan banyak kegiatan santai di samping bekerja dengan waktu sedikit yang saya miliki, dan itu sudah lama sejak liburan terakhirku. Di antara banyak tempat yang kukunjungi, salah satunya adalah Battlefield Vegas, lapangan tembak Amerika, dan museum militer luar ruangan. Seperti semua kegiatan lainnya, niat saya hanyalah untuk berjalan-jalan di kota, menjelajahi dan mengalami hal-hal baru untuk meningkatkan karya saya, dan mengambil foto sebagai kenangan untuk dibagikan.
Saya ingin memastikan kepada semua orang bahwa sama sekali nggak ada agenda tersembunyi, terlepas dari apa yang terjadi dalam perdebatan yang sedang berlangsung di sosial media. Sekarang aku menyadari bahwa foto-foto ini telah menyebabkan kesalahpahaman dan kesalahan interpretasi terhadap niatku yang sebenarnya. Aku meminta maaf atas ketidakpahamanku terhadap subjek yang sangat sensitif dan aku sepenuhnya menyadari bahwa hal itu telah menyebabkan kerugian psikologis bagi masyarakat terkait dengan masalah perang. Masalah perang, oke? Sekali lagi aku mohon maaf dan ingin memperjelas bahwa aku nggak mendukung bentuk kekerasan apapun dan berjanji untuk lebih bertekanan pada semua masalah sesuai kemampuanku. Hormat, Bright. Alright teman-teman, jadi sepatu itulah bagaimana tanggapan dari Bright. Honestly, aku tuh paham banget dengan bagaimana foto dari Bright ini. Tujuannya emang yang nggak gimana-gimana ya guys. Dia itu pure ya, cuma untuk liburan, menikmati momen, dan juga nge-share kepada followersnya. Yaps, I know, di sini nggak ada niatan buruk dari Bright. Tapi yang sangat aku sayangkan adalah Bright itu kan seorang public figure, followersnya juga bener-bener banyak banget. So di kanal itu setiap kegiatan ataupun setiap tindakan yang dilakukan atau apapun yang dipostingnya itu pasti bakalan menjadi sorotan, termasuk foto yang ini. Dan usai para followersnya ataupun netizen melihat bagaimana Bright mengunggah foto ini, gak heran kalau banyak yang akan memberikan kritikan kepadanya terlepas bahwa itu bukanlah niatnya. Niatnya hanyalah untuk sharing semata. Dan ketika Bright mengunggah foto ini menunjukkan bahwa dirinya itu enggak peka dengan isu-isu yang terjadi. Well, kita harapkan semoga ini bisa dijadikan pembelajaran lah ya ke depannya, supaya lebih berhati-hati lagi untuk memposting sesuatu dan bisa lebih peka lagi terhadap isu-isu yang terjadi, terutama isu-isu kemanusiaan. Anyway teman-teman, cukup sekian untuk hari ini dan aku mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada salah informasi, mohon koreksinya. Sampai jumpa semuanya ya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone and bye-bye.